Pangkostrat Letjen TNI Dudung Abdurrahman mengunjungi Batalion Jipur 9 Kostrat, Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat, Senin 13 September 2021. Dalam arahannya kepada seluruh prajurit, dia menyampaikan di masa pandemi COVID-19 agar selalu utamakan pola pikir positif mengenai kesehatan. Sebagai prajurit, kita harus bersyukur dengan kondisi keluarga saat ini masih diberikan kesehatan. Bersyukurlah mempunyai istri apapun bentuknya, karena itu semua pilihan kita, kata Dudung dikutip dari laman resmi Kostrat, Senin 13 September 2021. Menurutnya, prajurit jangan mudah terprovokasi oleh berita hoax dan menghindari fanatik berlebihan terhadap agama. Semua agama dinilai benar di mata Tuhan. Selain itu, dia juga menekankan dalam setiap melaksanakan latihan ataupun tradisi masuk satuan harus profesional dan proporsional. Dia memperbolehkan pembinaan dilakukan secara keras, namun tidak kasar. Akhir amanatnya dia berpesan kepada seluruh prajurit Batalion Jipur 9 Kostrat untuk menjadi prajurit yang selalu menjadikan tugas sebagai tujuan utama dan selalu dicintai rakyat, serta menjaga kehormatan dimanapun bertugas dan berada. Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, program ini kembali mengingatkan buat setiap saudara sekalian, saudara adalah orang yang hebat. Apapun yang orang mau ngomong tentang saudara, apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan biarkan di dalammu ada suara yang berkata, you are finished, kamu bodoh, kamu gak bisa buat apa-apa, kamu lemah, kamu tak berdaya, kamu orang yang gak tegas, ataupun segala omongan-omongan negatif orang dalam hidup saudara. Ingatkan diri saudara sendiri, kita masih punya Tuhan, karena itu kita adalah orang-orang yang hebat. Sejauh kita tidak menyerah, sejauh kita tidak putus asa, pasti ada jalan keluar. Karena Alkitab ingatkan kepada kita bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Karena itu dimanapun kita ada, kita spread the good news. Kita beritahu orang, kamu bisa, kamu hebat, kamu luar biasa. Jangan suka merendahkan orang, jangan suka menghina orang. Karena iblis maunya kita menghina orang. Kita bilang sama istri, kamu gak ada otak. Kita bilang sama suami, kamu tuh bodoh banget sih, kamu tuh orangnya egois banget. Nah saudaraku, iblis mau kita saling menghina, saling menjatuhkan, saling merendahkan, saling menghakimi. Supaya apa? Supaya kemudian itu merasuk kehidupan manusia, bahwa saya lemah, saya tak berdaya, saya memang bodoh, saya gak punya otak. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memandang saudara berkata, engkau ini berharga di mataku dan mulia. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau ingatkan saudara kembali, kamu hebat. Dan hari ini kita masuk pada program kita yang khusus, yaitu program Gelkemen. Karena saya sedang memberi tanggapan untuk pernyataan Pangkostrat, yaitu Letjen TNI Dudung Abdurrahman, yang membuat pernyataan yang sangat luar biasa. Tetapi ada orang-orang yang berhati picik, ada orang-orang yang berpikiran sempit, yang tidak bisa melihat bahwa inilah pernyataan yang luar biasa. Karena ingat, kita di bangsa ini punya kesepakatan. Kesepakatan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Dan kesepakatan kita juga dituangkan dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas harus adil, harus bersatu, harus dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya kan? Jelas harus apa? Yang pertama dimulai dengan apa? Ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, keadilan, kesatuan, persatuan itu adalah komitmen, itu adalah kesepakatan kita. Jadi dalam hal ini Pangkostrat Letjen TNI Dudung Abdurrahman buat saya dan mewakili begitu banyak tokoh-tokoh agama, mewakili begitu banyak orang-orang yang beragama, mengakui ini pernyataan yang sangat luar biasa. Karena beliau dalam kapasitasnya sebagai Pangkostrat, bukan sebagai ulama, bukan sebagai tokoh agama, tapi dalam kapasitasnya sebagai Pangkostrat, sebagai pemimpin, sudah memberitahu kepada anak buahnya
Dan salah satu di samping beliau menjaga supaya jangan ada yang fanatik berlebihan, jangan ada yang dipecah-pecah dan dikotak-kotak. Dan beliau ingatkan, sebenarnya semua agama benar dan semua agama sama. Dan beliau mengucapkan luar biasa, di mata Tuhan. Jadi bukan di mata manusia. Di mata manusia pasti beda, di mata ulama pasti beda. Jadi beliau di mata Tuhan. Dan kalau kita bicara Tuhan, itu bicara terlalu dahsyat, terlalu besar. Semua manusia sama di mata Tuhan. Bahkan di hadapan Tuhan, mau namanya manusia, mau namanya pohon, mau namanya tumbuh-tumbuhan, sama, saudara-saudara. Karena itu semua makhluk ciptaannya, saudara-saudara. Jangan salah, ini makhluk ciptaannya. Ini makhluk ciptaannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai Pangkostrat. Dan saya harus berterima kasih kepada Panglima TNI, berterima kasih kepada Pangkostrat, dan berterima kasih kepada TNI secara umum. Betapa luar biasa, juga kepada Kasat, ya kan, betapa luar biasanya TNI menjaga kami, menjaga keutuhan bangsa ini, sehingga kami, ya kan, khususnya yang biasa disebut kelompok non-majority, ya kan, non-mayoritas, itu merasa tentram di bangsa ini. Kami juga diwongke, ya kan, tidak ada strata. Tapi kita semua berharga, kita semua sama, kita semua benar. Betul, ada yang menganggap ini sebagai kontroversi, ada yang menganggap ini sebagai pernyataan yang tidak betul. Karena itu yang saya bilang, karena jiwanya picik, ya kan, karena otaknya sempit, karena berpikir wah ini sudah masuk pada paham kaidah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, remember bahwa dalam kapasitas sebagai Pangkostrat, bukan ketika dalam ibadah, ya kan, jadi jelas ya, ini dalam kapasitas mengingatkan, ya kan, mengarahkan, memberi masukan, memberikan petunjuk kepada anak buah, saudara-saudara, ya kan, kepada prajurit-prajurit TNI. Ini adalah pernyataan yang luar biasa. Dan betul, saya ingat dalam Amsal 21 ayat 2 sampai 3 bilang begini, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Korban itu artinya apa? Beragama. Iya kan? Kalau kita beragama tapi tidak melakukan keadilan dan kebenaran, itu jahat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini saya menyatakan bahwa kita bangga dengan pernyataan Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Pangkostrat TNI, pada acara khusus Kostrat di markas Yonzipur 9 para div 1 Kostrat Bandung, Senin 13 September kemarin. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, ini bukan pada saat ibadah, ini di hadapan semua prajuritnya yang berbeda-beda, tetapi semua sama, semua berharga, semua benar. Karena memang pada dasarnya semua agama sama. Maksudnya bilang, wah agama berbeda, dari sudut mananya dulu berbedanya? Izinkan saya mengingatkan bahwa semua agama sama dan benar. Sama dan benar dalam apa? Sama-sama mengajar kita harus berbuat baik. Kalau agama mengajarkan untuk saling membunuh, saling menghancurkan, saling membom, itu bukan agama, saudara-saudara. Itu orang-orang kerasukan setan, saudara-saudara. Karena pada dasarnya agama mengajarkan kita berbuat baik, membawa damai, saling mengasihi, lalu menghadirkan sesuatu yang baik buat lingkungan di sekitar kita, buat keluarga kita. Shalom, damai, salam, itu yang harus kita perjuangkan. Jadi sama-sama benar, karena sama-sama mengajarkan kita untuk berbuat baik. Lalu yang kedua, sama-sama benar, karena semua agama sama-sama mengajarkan kita untuk mengasihi dan menghargai. Nggak ada agama yang mengajarkan orang untuk merendahkan orang lain, menghina orang lain. Nggak ada, saudara. Itu agama apa itu, saudara? Kadang-kala pemahamannya yang kacau, sehingga kita menganggap lebih superior dari yang lain. Itu agama atau kerajaan, saudara? Kalau kerajaan boleh, ada rajanya, ada anak buahnya, saudara. Tapi kan ini beragama, semua kita hamba. Alkitab bahkan bilang kita semua sama seperti uap yang bisa berlalu. Kita semua seperti bunga rumput yang pagi berkembang, sore lisut dan layu. Semua manusia telah berdosa, kata Alkitab. Jadi jelas, sama-sama mengajarkan kita untuk berbuat baik. Semua agama sama dan benar, sama-sama mengajar kita untuk mengasihi dan menghargai. Kalau ada pemahaman-pemahaman yang jahat tentang kita boleh membunuh, kita boleh menyerang, darahnya halal, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu pemahaman-pemahaman yang sesat, saudara.
Itu pemahaman yang telah dicampur dengan ide-ide politik dengan tujuannya untuk berkuasa, saudara. Tapi bukan murni agama lagi. Lalu yang ketiga, semua agama benar karena sama-sama mengajar kita untuk mengandalkan Tuhan dan menjauhkan diri dari dosa. Coba lihat semua agama. Iya kan? Sama-sama mengajar kita berbuat baik, berarti sama dong. Iya kan? Sama-sama mengajar kita untuk mengasihi dan menghargai, sama dong. Iya kan? Sama-sama mengajar kita untuk mengandalkan Tuhan dan menjauhkan diri dari dosa, ya sama. Dan juga yang keempat, sama-sama mengajar kita untuk hidup bertanggung jawab dan jujur. Iya kan? Mau agama apapun, mau Konghucu, mau kepercayaan, mau kejawen, iya kan? Kejawen itu agama bukan, tapi lepas dari apapun lah. Semua ajaran akhirnya ngajarnya begitu kan. Hindu, Buddha, Katolik, Islam, Kristen, saudara. Iya kan? Kristen juga mau aliran Pentakosta, mau aliran Baptis, Bethel, saudara. Apapun alirannya lah gitu. Islam juga garis apapun yang berbeda mungkinnya fahamnya, tapi ngajarnya semua sama. Iya kan? Sama-sama mengajar kita untuk berbuat baik, sama-sama mengajar kita untuk mengasihi dan menghargai, sama-sama mengajar kita untuk mengandalkan Tuhan dan menjauhkan diri dari dosa, sama-sama mengajar kita untuk hidup bertanggung jawab dan jujur, dan juga sama-sama benar, sama-sama mengajar kita untuk mempersiapkan diri ke surga. Bahwa dunia ini sementara. This world is not our home. Dunia ini bukan tujuan akhir kita. Dunia ini tempat kita bekerja, dunia ini tempat kita berjuang, dunia ini tempat kita menabur kebaikan. Iya kan? Jadi sama dan sama-sama benar. Memang tentu ada perbedaan, yaitu dalam soal akidahnya, soal nabinya misalnya, cara doanya, syarat-syarat menuju surga. Misalnya kekristenan, percaya betul kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan karena darah yang tertumpah di kayu salib. Kalau kita masuk pada akidahnya, lo memang berbeda. Nabi kita atau Tuhan kita atau yang kita yakini sebagai juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Yang lain menganggap, oh siapa itu? Ya kan, jadi kalau mau cari perbedaannya ada, tapi dalam akidahnya, ya kan? Dan akidah itu bukan urusan tentara, akidah itu bukan urusan pemimpin bangsa, bukan urusan politis, itu urusan ulama, itu urusan rumah ibadah, saudara. Jadi jelas ya, kita harus mengapresiasi, kita harus menghargai, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin hebat seperti Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Makanya saya mengapresiasi Panglima TNI, saya mengapresiasi Kasat, saya mengapresiasi lembaga TNI ini yang begitu menjaga marwahnya dan menjaga NKRI, sehingga kita meskipun non-majority, kita merasa aman di bangsa ini. Kalau pemimpin-pemimpin kita membuat pernyataan itu, kita tahu ada oknum-oknum sempalan yang mau mengacaukan bangsa ini, yang mau mengabaikan kesepakatan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi kalau pemimpin-pemimpin kita sepakat, wow, ini sangat membanggakan buat kita, ini sangat membahagiakan dan sangat menenteramkan jiwa kita, ya kan? Karena sebagai umat non mayoritas, kami sangat berterima kasih untuk pernyataan Pangkostrat tersebut yang buat saya sangat menyejukkan, sangat menenteramkan, dan sangat memberi kesan yang mendalam buat kita, sehingga menciptakan rasa tenang dan aman bagi kami tinggal di Republik tercinta Indonesia ini. Karena memang urusan yang berbeda, ya kan, urusan akidah tadi yang kita bahas tadi, berbedanya itu, ya kan, itu wilayahnya para ulama dari masing-masing agama, sehingga kesepakatan berbangsa dan bernegara kita dapat terus terjaga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Iya kan? Dan kita harap para ulama juga tidak memperbesar perbedaan ini, karena perbedaan-perbedaan itu adalah inti dasar iman percaya kita. Makanya betul ada sebagian yang berkata kita harus fanatik. Iya kan? Fanatik apa? Fanatik untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus bertoleransi dengan dunia luar. Jangan luar itu kita paksakan fanatik mengimani apa yang kita percaya. Karena selalu saya bilang, kalau kita fanatik dengan diri kita, ya kan? Jadi artinya jangan fanatik-fanatik bodoh, saudara-saudara, tapi fanatik diri kita, ya silahkan. Tetapi orang yang punya keyakinan yang kuat dengan imannya, itu akan menghargai iman orang. Kalau saya tahu doa itu penting buat saya, maka buat umat yang beragama lain, buat saya juga penting. Kan simpel, ya kan? Karena setiap agama ujung-ujungnya menghargai perbedaan dan mengajarkan untuk menerima perbedaan, karena ujung-ujungnya kita tahu siapa pencipta perbedaan yang terutama? Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya, ih, pendeta ini sesat, masa Tuhan pencipta perbedaan? Loh, saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Manusia di muka bumi ada berapa? 7 miliar manusia. Matanya nggak ada yang sama, telinganya modelnya nggak ada yang sama. Ini nih, apa nih? Cap jempolnya nggak ada yang sama, saudara.
Berarti awalnya di perbedaan diciptakan oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Tuhan menciptakan suatu harmoni. Berbeda-beda, tapi tetap saling menghargai. Berbeda-beda, tapi tetap saling mengasihi. Bos, kita bukan ada di dunia barbar, bos. Dimana setiap orang butuh pengakuan. Buat saya, orang yang butuh pengakuan bahwa kami yang terbaik adalah orang-orang yang berjiwa sempit, saudara. Orang-orang yang pikirannya adalah pikiran yang tidak luas, saudara. Orang yang jiwanya jiwa kerdil dan cenderung kekanak-kanakan. Dan biasanya ini telah dirasuk oleh kerinduan-kerinduan politik tertentu. Dan itu yang merusak ketika agama mau dijadikan kendaraan politik. Coba perhatikan. Pernyataan-pernyataan yang menyerang. Pernyataan-pernyataan yang tidak suka dengan pernyataan Pangkostrat ini. Biasanya loh orang-orang yang sudah punya keinginan politik tertentu, dan tujuannya hanya menciptakan suasana yang panas. Makanya saya catat di sini penolakan-penolakan yang terjadi terhadap pernyataan Pangkostrat tersebut adalah wujud pemikiran sektarian yang sempit. Dan buat saya ini adalah tanda kekanak-kanakan. Tanda kekanak-kanakan pola pikir. Dan tanda mencari kegaduhan secara politik. Dengan tujuan-tujuan yang kita nggak tahu. Mungkin untuk supaya kelihatan hebat, supaya dapat nama, supaya bisa populer gitu kan, supaya viral gitu. Karena pernyataan ini pernyataan yang luar biasa. Coba renungkan. Haruskah Pangkostrat berkata di mata Tuhan ada agama yang lebih hebat dan ada yang lebih rendah? Orang Jawa bilang opo tumbon toh. Iya kan? Kamu hebat. Semua agama sama dan benar di mata Tuhan. Perbedaannya ada dalam akidah masing-masing. Mari kita saling menghargai. Itulah Indonesia merdeka.